Pada hari ini sengaja kami mengundang supaya berita-berita mengenai Pilkada Ogan Ilir ini tidak simpang siur, ya. Kami juga sengaja agak menahan komentar-komentar terhadap keputusan KPU karena menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Artinya kita juga ingin Pilkada OI ini tetap damai, tenang, ya, tidak ada gejolak apapun. Nah, kita berkenaan dengan keputusan KPU yang membatalkan pasangan calon, ya, pasangan calon nomor urut 2, itu perlu kami jelaskan bahwa apa yang dilakukan KPU dan Bawaslu itu menurut hemat kami, ya, tim advokasi paslon nomor 1 sudah benar karena untuk menciptakan pemilu pilkada di Ogan Ilir yang fairness, ya, yang demokratis. Karena apa yang dilakukan oleh calon Bupati Petahana ini sebenarnya telah menciderai, ya, demokrasi yang akan dilaksanakan di Ogan Ilir. Nah, maka dari itu kami berkepentingan untuk menjelaskan kepada kawan-kawan wartawan apa sebenarnya yang terjadi, ya. Karena kan selama ini terkesan berita bahwa yang muncul cuma ada keputusan berdasarkan rekomendasi. Padahal yang terjadi lebih dari itu, yang mungkin kawan-kawan Bawaslu itu tidak tidak pada kewenangannya untuk membuka hasil pemeriksaannya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon petahana nomor urut 2. Nah, ini kami beberkan, ya. Yang pertama, itu ada 3 hal sebenarnya yang akan kami uraikan. Yang pertama itu menggunakan program tanggap darurat bencana COVID-19 untuk mensosialisasikan pencalonannya, ya. Nah, apa-apa yang sudah dilakukan itu tertera di sini, ya. Misalnya, yang pertama dia menggunakan program pemerintah tanggap darurat bencana berupa logistik sembako untuk masyarakat OI dengan cara membagi-bagikan beras, ya. Nah, pertanyaannya kemudian, salah atau tidak? Tidak, ya, artinya itu memang ada program nasional membagi-bagikan beras COVID. Tapi persoalannya adalah di karung beras itu ditempel foto Bupati Petahana, ya, ditempel foto Bupati Petahana. Jadi menurut kami program tanggap COVID-19 itu telah ditunggangi untuk kepentingan politik pencalonan, ya. Untuk itulah ini jadi salah satu laporan kami di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, ya. Nah, kemudian apakah beras ini sekedar terbagi-bagi saja? Tidak. Ini direncanakan secara sistematis dan terorganisir, ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ya, dalam program-program ini dimulai dari surat-surat, ya, surat Dinsos, Pemkab, ya, permohonan persiapan bantuan logistik, kemudian kegiatan pengadaan itu sesuai dengan kegiatan-kegiatan pengadaan yang ada di pemerintah kabupaten, ya. Program kegiatan telah melalui surat keputusan bupati. Penggunaan program itu bantuan sembako, ya, secara sistematis dan masif sebagai alat sosialisasi itu terbukti, ya, dengan salah satu video, ya, yang sudah viral juga di media sosial. Yang ada di dalam video itu salah satu diduga camat itu mensosialisasikan untuk 2 periode. Nah, jadi kalau kita lihat alat-alat bukti yang kami hadirkan di Bawaslu itu adalah alat-alat bukti yang tidak bisa dielakkan lagi, ya, karena alat bukti itu terbukti, alat-alat bukti itu sudah disistematis, ya, terstruktur untuk mensosialisasikan beras sembako itu. Nah, berita misalnya di angka 7, ya, pelaksanaan pembagian sembako di 241 itu juga diberitakan di website Pemkab Ogan Ilir sebenarnya. Artinya dia juga mengakui bahwa telah membagi-bagikan beras itu di 241 desa. Nah, ini hal-hal ini yang kami hadirkan di Bawaslu berupa pelaporan, ya. Di angka 8 itu jelas, itu ada video berdurasi 1 menit 12 detik, ya, yang mana pada detik ke-47 dan 52 seorang diduga salah satu pejabat penerima sembako bicara bahwa bagus, ya, amin, harus 2 periode, Bu, amin, Pak Yo, terima kasih, Bu, ya.
dengan karung yang berisi bergambar paslon petahana, ya. Ini juga sudah diberitakan oleh Kompas.com. Nah, terus tindakan program itu juga divalidasi. Jadi gini, divalidasi maksud saya gini, bahwa program itu sudah direncanakan sedemikian rupa, kemudian dicek lewat survei, gitu loh. Dicek lewat survei yang dilaksanakan LSI, survei itu. Nah, di dokumen survei itu kita temukan di halaman 23 ya. Halaman 23 paragraf 1 itu disebutkan untuk isu bantuan sosial Covid, respon masyarakat Kabupaten Ogan Ilir positif terhadap Ilyas Panji sebanyak 93%. Masyarakat mengetahui adanya program bansos. Bupati ada sebesar 88% masyarakat menerima serta merasa bermanfaat. Kemudian di paragraf keduanya sebanyak 71% masyarakat mengetahui jika bansos tersebut ada tanda butuh bupati, ya. Artinya program ini memang direncanakan, ya, untuk mensosialisasikan, kemudian di cross check lewat survei. Nah, itu dia menjadi sempurna. Menjadi sempurna bahwa memang program Covid ini ditunggangi untuk pencalonannya. Nah, isu kedua, ya, itu isu pertama tuh yang sudah kalau menurut kami terbukti sempurna. Terbukti sempurna bahwa dia menggunakan program. Isu kedua adalah menggunakan kegiatan kedinasan, ya. Menggunakan kegiatan kedinasan pelantikan pengurus Karang Taruna untuk mensosialisasikan pencalonan, itu ya. Nah, jadi kami temukan ada jadwal pelantikan Karang Taruna di 16 kecamatan, jadwal itu. Nah, di masing-masing kecamatan itu kami cross check, ya, itu menyertakan calon wakil di situ. Padahal pelantikan Karang Taruna itu Bupati Petahana bertindak sebagai kepala daerah waktu itu, sebagai bupati. Buktinya apa? Dia menggunakan mobil dinas BG1, ya. Kemudian kegiatan Karang Taruna itu juga dibiayai oleh Pemkab per titiknya. Nah, di situ dia mensosialisasikan wakilnya. Itu kami dapat dengan video, ya, berdurasi 9 menit 30 detik. Yang mana pada menit ke-2.02 detik itu calon bupati mengatakan begini, ya. Dan yang terakhir sangat spesial bagi saya, Bapak Insinyur Endang, tepuk tangan, inilah calon pendamping saya dan insya Allah akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir tahun ke depan sebagai wakil bupati. Jelas, artinya kegiatan ini ditunggangi untuk mensosialisasikan, ya, pasangan calon yang ada. Nah, oke. Artinya ada dua isu utama, ya, program dan kegiatan yang ditunggangi untuk mensosialisasikan pasangan calon petahana. Sekarang pertanyaannya, itu yang dilanggar apa? Ya, nah, yang dilanggar di bagian 3 kita jelaskan. Kegiatan-kegiatan itu yang pertama melanggar pasal 71 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016. Nah, disebutkan di situ bahwa gubernur atau wali kota, bupati, wali kota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan. Nah, program dan kegiatan itu terjadi mulai dari Juli, Agustus, ya. Juli, Agustus itu sudah terjadi sebelum penetapan. Artinya sudah masuk 6 bulan sebelum penetapan. Ya. Nah, kemudian di ayat 5 dijelaskan dalam hal gubernur, wakil kota selaku petahana. Artinya ini kalau dilakukan oleh calon bupati petahana, artinya dia mencalonkan diri di daerah itu, dia melakukan itu, maka dikenai sanksi pembatalan sebagai calon. Ya. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita lihat bahwa KPU Ogan Ilir itu dalam rangka menegakkan hukum, ya. Jadi jangan dibalik bahwa flying victim, bahwa itu dizolimi, tidak. Yang menzolimi itu adalah yang menggunakan dana Pemkab untuk kepentingannya, itu yang zolim, ya. Yang menzolimi nilai-nilai demokrasi di Ogan Ilir sebenarnya. Nah, kemudian pelanggaran itu terjadi juga di pasal 89 Peraturan KPU RI, ya, nomor 1 2020, petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika. Nah, itu ya. Jika melakukan penggantian, oke, kita tidak masuk ke isu penggantian, masuk ke B, menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dia, ya. Nah, dari situ sebenarnya kami pengen kawan-kawan melihat ini secara jernih, bahwa bukti-bukti itu sudah disalurkan di Bawaslu, Bawaslu sudah memutuskan dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU
Ogan Ilir. Artinya tidak ada yang menzolimi dalam hal ini. Ini dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang jurdil, ya, pemilu yang fairness. Karena kalau tidak dibatalkan, maka pemilu menjadi tidak fairness. Karena ada salah satu calon itu yang menggunakan fasilitas negara, ya, 6 bulan sebelum penetapan. Maka dari itu menurut kami, surat keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir nomor 263 HK 03.KPT 1610 KPU Kabupaten 10/2020 tentang pembatalan pasangan calon itu telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Ya, artinya tidak ada zalim menzolimin ini. Ini sekedar penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pilkada. Nah, adapun film-film yang kami maksudkan itu bisa teman-teman sudah kami upload di YouTube, ya. Ini ada di YouTube. Nah, ini anunya, alat-alat bukti yang kami beberkan, ya, bisa dilihat di sini. Ini jadwal, ya. Ini video bisa kita saksikan bersama. Cara Karang Taruna. Dan yang terakhir ini sangat spesial bagi saya, Bapak Insinyur Endang Putra. Inilah calon pendamping saya yang insya Allah akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir 5 tahun ke depan sebagai wakil bupati. Terima kasih banyak. Belakang. Oke ya, itu kan kelihatan ya. Artinya program itu digunakan untuk mensosialisasikan wakil bupatinya, ya. Kemudian Pak Endang ini seorang insinyur teknik. Kalau beliau ahli di pembangunan gedung, jalan, dan jembatan dan perjalanan, beliau ahli. Ya, terima kasih. Ini ya, ini foto-fotonya nih, pelantikan Karang Taruna. Ini film bahwa dia hadir dengan mobil dinas, ya, artinya menggunakan, artinya ini acara kedinasan. Karena kalau bukan acara kedinasan dia nggak begini. Ya, malahan calon wakil bupati itu udah datang juga. Kapasitasnya apa kan? Kapasitasnya apa gitu kan? Pertanyaannya. Foto-foto ya, jelas bahwa dia mengikut sertakan di beberapa tempat ya yang kita dapat alat buktinya bahwa calon wakil bupati itu juga ikut. Malahan waktu itu belum calon wakil bupati, masih bacalon ya, bakal calon, tapi kan dia kena di pasal 6 bulan sebelum ya, 6 sebelum penetapan. Oke, Diko gimana? Ini bukan. Alat bukti sosialisasi pencalonan menggunakan kegiatan Karang Taruna tetap. Bukan. Yang beras. Yang beras. Ini beras, ya. Nah, ini alat-alat bukti yang kita dapatkan nih. Ya, surat. Ya. Bagus itu, Bu. Camat itu ya? Iya. Oh, bagus ya. Ini kan jelas-jelasnya. Amin. Baik, terima kasih Bu ya. Ini Bu ya, silakan dinikmati untuk meringankan beban Pak Kadis kalau nggak ada omong. Jadi karung berasnya juga kami dapatkan. Itu sudah ada di Bawaslu ya. Karung-karung beras yang ditempel pasangan calon, dan ada satu beras yang memang masih berisi beras ya. Barangkali saudara Firdaus ingin menambahkan. Cukup. Cukup. Sebagai koordinator pelaporan ya. Ya. Sudah jelas saya rasa tadi.
Itu surveinya ini. Teman-teman lihat ya, ini hasil survei di halaman 23 ya. Di halaman 23 nih. Sembari menunggu ada alat bukti beras, silakan teman-teman ya, ingin mendalami, menanyakan, kita sengaja hari ini undang supaya tidak simpang siur, supaya kawan-kawan KPU dan kawan-kawan Bawaslu bisa bekerja dengan baik dan tenang ya. Tidak dituduh bahwa dia zolim, tidak dituduh dia mencurangi ya. Tujuan kita bahwa pemilu kada ini harus dilaksanakan secara fairness dan demokratis. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.